Waalaikumsalam, masuk Pak. Ya, silakan duduk Pak. Halo Pak, selamat datang di klinik saya, Fisiomedika. Adapun sebelumnya perkenalkan nama saya Desina Atira. Jadi saya adalah fisioterapis di sini. Jadi kalau bisa dibilang patah, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh Bapak beritahu nama Bapak siapa? Saya Bapak Bilan Novel dengan umur 20 tahun. Saya berprofesi sebagai atlet ski. Oh iya, oke. Jadi Bapak ini hobinya apa? Saya sering menjalani latihan-latihan untuk mempersiapkan lomba-lomba ski gitu. Oh, jadi Bapak suka bermain ski ya? Lalu kalau boleh tahu Pak, agama Bapak apa? Agama saya Islam. Oh ya, baik. Apa yang membuat Bapak kesini, peluang utama apa yang membuat Bapak ke Fisiomedika ini? Jadi begini, fisio ini lutut saya di sini sakit sekali fisio. Di bagian mana Pak? Di sininya fisio. Oh, di bagian lateralnya ya? Iya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, coba Bapak ceritakan dari awal hingga akhir kenapa dan apa yang membuat lutut Bapak ini sakit di bagian sini. Oh iya, jadi begini Visio, 2 hari yang lalu itu pada saat saya bermain ice skating di mall. Jadi ketika saya melakukan gerakan memutar, gerakan memutar dan melompat. Setelah saya melompat, saya menyeret kaki kanan saya ke arah luar. Seperti ini ya? Iya Visio. Nah, dan pada saat saya menyeret kaki saya kehilangan kestabilan sehingga terjatuh. Nah, dari dampak yang ditimbulkan dari saya terjatuh tersebut, saya mengalami pembengkakan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama Visio. Nah, dari hasil pemeriksaan dokter hanya memberikan saya obat pereda nyeri. Namun setelah saya pulang dan keesokan harinya saya tidak bisa menahan rasa nyeri itu, sehingga disarankan oleh dokter untuk dibawa ke bagian radiologi. Hasil radiologi menyatakan bahwa lutut saya ini mengalami sprain LCL pada kaki kanan saya ini. Nah, saya akhirnya diberi rujukan untuk ke fisioterapis. Ya. Untuk hasil radiologinya boleh saya lihat Pak? Ya, tadi sih. Oh iya, terkena bagian LCL ya, itu jadi adanya robekan pada ligamen kolateral pada lutut kanan Bapak. Jadi untuk obat dikasih pereda nyeri saja ya? Iya, Visio. Jadi selama 2 hari ini konsumsinya obat pereda nyeri saja. Lalu untuk penyakit apa Bapak punya? Penyakit diabetes ataupun ginjal seperti itu? Untuk sampai saat ini itu tidak ada ya. Oh ya, jadi Bapak, jadi saya akan melakukan inspeksi pada kaki kanan Bapak, ingin melihat bagian apakah ada bengkak atau sebagainya. Tapi Bapak coba bisa digulung sampai di atas lutut ya. Sakit. Oh ya, jadi di sini ada agak merah ya, agak bengkak, lalu di sini itu tidak terlalu bengkak. Ini sakit ya Pak, saya pegang. Oke, tapi Bapak coba bisa berdiri. Oke, coba jalan. Oh, ya, sakit ya Pak, gampang. Oke. Terus kan seperti ini, coba
Oh ya, sakit ya Pak. Terus coba Bapak praktekkan yang saya lakukan ya. Coba kakinya itu ditekuk. Sakit ya Pak. Coba Iya, diluruskan juga, sakit. Ya, agak susah ya diluruskan. Lalu coba kembali seperti semula. Lalu coba begini. Ya, sakit ya. Iya. Terus coba dikasih begini kakinya. Oke. Oke, luruskan lagi kakinya. Terus coba saya gerakan ya Pak, Abe. Sakit ya. Oke. Terus saya luruskan, sakit. Terus Abe Pak coba seperti begini. Sakit ya. Begini, sakit. Oke, lalu coba Bapak lakukan gerakan seperti tadi begini, tapi lawan tahanan saya Pak. Jadi bawa ke belakang, tapi saya tahan. Oke, 1, 2, 3. Sakit ya. Oke, terus coba ke depan, lawan tahanan saya. Oke, sakit ya. Iya. Oke, lalu lanjut, coba bawa ke dalam kakinya. Oke, sakit ya. Coba bawa keluar kakinya. Oke, sudah. Untuk ke kamar mandi itu Bapak bagaimana ya caranya? Saya kalau ke kamar mandi di top office. Oh ya, jadi Bapak ini pakai WC duduk ya, nggak bisa pakai WC jongkok. Iya. Gitu. Oke deh. Kita ada masalah pada otot-otot pada kaki Bapak, jadi ada otot hamstring, quadriceps itu sakit ya Pak, mengalami kelemahan. Lalu untuk pada sarafnya itu nggak ada masalah, jadi cuma ada masalah pada otot-ototnya. Gitu. Jadi tapi Bapak bisa kita pindah ke kasur untuk melakukan beberapa tes yang lebih spesifik. Baik Pak, jadi tes ini adalah visual analog scale di mana kita akan melihat seberapa sakit lutut Bapak. Nah, sekarang kalau diam seperti ini, lutut Bapak itu seberapa sakit? Kalau coba tarik vas ini ke sakitnya. Oh ya Pak, jadi untuk kalau misalnya digerakkan coba ke depan kakinya Pak. Iya. Nah, ini kalau begini ada sakit kan? Sakitnya itu berapa? Oh ya, oke deh Pak. Nah, terus habis itu kalau misalnya saya sentuh begini Pak, tabe sakit sampai sebagaimana? Oh, yaitu tes varus, di mana saya ingin melihat, di mana tes ini kita melihat apakah ada laksiti pada ligamen Bapak ya. Oke. Jadi ini ada kayak longgar ya, di mana dia kayak los begitu. Saya bawa begini. Oke. Lalu jempolnya ini. Sakit ya Pak? Iya. Saya akan melakukan tes spesifik, yaitu mengukur ROM Bapak. Jadi ini diketahui untuk apakah gerakan Bapak itu terbatas pada sendinya atau tidak. Oke. Ke depan, bawa ke depan kakinya, iya seperti itu. Terus sampai batas yang kita bisa ya. Oke, sudah? Sudah bisa. Oh, sampai sini saja ya? Iya, bisa. Oke. Oke, Bapak coba baring, posisinya itu telungkup ya. Pelan-pelan saja, ya, bawa kakinya. Kita coba untuk menepuk kaki kita semampu tak ya. Pelan-pelan saja.
Oke, lanjut terus. Terus sebisanya. Oke. Jadi sakit ya, digerakkan ya, Pak. Iya, bisa. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengukur sirkumferensi dari tungkai sebelah dan tungkai yang sakit. Jadi, kalau untuk mengukur sirkumferensi, kita menarik dari patella, lalu 5 cm di atas patella, yaitu tepat pada muscle belly-nya, dan bisa juga dikontraksikan lalu menemukan muscle belly-nya. Seperti ini. Kalau sudah ketemu, baru kita lingkarkan meteran di paha tersebut. Kita mengukur ke satu sisi satunya juga. Nah, selanjutnya yaitu mengukur panjang tungkai. Nah, kalau untuk mengukur panjang tungkai, kita harus mendapatkan hipnya terlebih dahulu dengan cara mencoba untuk memfleksikan dan mengekstensikannya. Nah, kalau sudah dapat, kita tarik dari kaput femur tersebut hingga ke malleolus lateralis. Lakukan pengukuran di tungkai satunya juga. Jadi Pak, untuk sesi komunikasi terapeutik ini saya ingin bertanya, dari latihan-latihan sebelumnya apakah ada perkembangan yang Bapak rasakan? Iya, saya merasa lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Oh ya, jadi begitu ya Pak. Jadi semangat terus ya Pak untuk latihan-latihan kedepannya mungkin agak lebih susah lagi, tapi Bapak semangat supaya Bapak bisa mencapai keinginan Bapak yaitu bermain ski lagi. Jadi pada fase awal biasanya pasien akan mendapati nyeri dan bengkak. Nah, jadi di sini Pak, saya akan melakukan es kompres kepada Bapak, di mana ini dilakukan sebanyak 20 menit karena Bapak adalah seorang atlet. Ini dilakukan sebelum dan sesudah melakukan exercise. Jadi selain cold pack, kita dapat melakukan intervensi elektroterapi untuk meredakan nyeri dan bengkak. Ini dilakukan sebanyak 3 kali seminggu dengan teknik kontraplanar. Intensitasnya 58 mA dengan durasi 15-20 menit karena pasien merupakan atlet. Baik Pak, selanjutnya itu promise exercise untuk mengurangi stiffness joint. Frekuensi exercise ini adalah 1 kali sehari dengan 8 hitungan 5 kali repetisi. Tekniknya Promax yaitu passive ROM dengan durasi setidaknya 2 menit. Ini dilakukan 8 kali repetisi. Nah, Pak, exercise selanjutnya itu kita lanjut ke penguatan otot-otot tungkai yang sakit dengan quadriceps set exercise ini. Jadi Bapak mendorong ke bawah seperti mengkontraksikan otot quadriceps Bapak. Iya, dorong terus. Ini dilakukan 1 kali sehari, durasi 2 menit, hitungan 8 kali 5 repetisi. Jadi Pak, pada pasien menengah yaitu 2-4 minggu, kita dapat melakukan exercise step up body weight yang mana bertujuan untuk menguatkan otot-otot tungkai. Exercise ini dilakukan setiap hari dengan 3 kali set, 15 kali repetisi dengan waktu atau durasi 10 menit. Untuk mencegah kontraktur, pada tahap ini kita dapat melakukan intervensi berupa hold relax, yang mana pada kaki yang sakit, pasien kesulitan untuk mengekstensikan kakinya, sehingga kita perlu hold relax agar dia dapat mengulurkan kakinya. Exercise ini dilakukan setiap hari dengan 8 hitungan 3 kali repetisi. Waktu pelaksanaannya adalah 2 menit. Minta pasien untuk terus menahan sampai batas mampunya. Lalu dia di hold relaxkan, di resistensi, lalu lanjut
ke yang paling lurus. Lalu setelah sudah paling lurus, akhirnya kita stretchingkan. Pada akhirnya itulah hold relax. Jadi selanjutnya adalah bridging exercise, di mana bridging exercise ini berguna untuk mengatasi gangguan ADL. Caranya adalah di mana pasien diminta untuk mengangkat pinggul saat memfleksikan knee. Latihan ini dapat dilakukan 1 kali 1 hari dengan intensitas 8 kali 3 repetisi dengan waktu 7 menit. Selanjutnya adalah exercise untuk latihan terakhir, yaitu fase return to sport. Pasien diminta melakukan agility test, di mana pasien diminta untuk berlari zigzag dengan waktu 11 detik bolak-balik. Agility test ini dilakukan setiap hari dengan 4-5 set dikali 3-4 repetisi. Pada fase ini pasien tidak merasakan sakit lagi saat melakukan agility test ini dan keseimbangannya sudah cukup stabil untuk melakukan hobinya. Bisa kita lihat pasien diminta untuk menekuk kakinya, lalu mengarahkan kakinya ke arah jam 12, lalu ke jam 2, lalu ke jam 3, lalu ke jam 4, lalu ke jam 6, lalu ke jam 7, lalu ke jam 9, hingga ke jam 10, lalu kembali ke jam 12. Di mana kita memberitahu pasien bahwa single leg deadlift ini guna menjaga keseimbangan dan kestabilannya juga, kestabilan lututnya lebih tepatnya. Home program kedua adalah single leg deadlift. Pasien diminta untuk mengangkat 2 barbel menggunakan tangannya. Lalu dia akan berdiri dengan satu kaki. Pelan-pelan dia akan membawa kaki satunya ke belakang dan menurunkan barbelnya ke depan, ke bawah. Lalu kembali dan mengulanginya sebanyak 4-5 set, 3-4 repetisi. Home program selanjutnya adalah stretching quadricep, di mana pasien diminta untuk mengambil satu kakinya ke belakang dengan kaki yang ditekuk. Latihan juga dapat dilakukan sebanyak 4-5 kali. Lalu pasien diminta untuk melakukan home program, yaitu bridging dengan 8 hitungan 5 kali repetisi. Program terakhir adalah step up forward. Pasien diminta melakukannya 10 menit tiap hari di rumahnya. Baiklah, dengan ini telah selesai intervensi yang saya bawakan dengan kasus sprain LCL atau lateral collateral ligament. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.